Jadi di video ini saya ingin ngobrol dengan dua sosok idola saya. Yang di tengah ada Pak Uut dan yang di sebelah kiri ada Ibu Asih. Siap. Iya, ini suasana siang hari. Sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, semoga puasanya lancar. Kami bertiga ini ketemu bulan April, tanggal 3 April 2024, ya, sekitar jam 1 siang. Baru saja itu mereka berdua ini selesai menjadi narasumber sebuah kegiatan yang digelar oleh Fakultas Hukum Untirta. Oke, Pak Uut berarti tuan rumahnya nih, ya. Tapi sebelumnya saya minta ini dulu dong, selakunya jabatannya terkait dengan Anda berdua ini kan jabatannya banyak sekali ya. Kan nggak mungkin saya tulis di bawah nanti penuh sesak layar monitor saya, kamera saya dengan jabatan Anda berdua. Kalau jabatan saya kan cuma satu ya Pak ya. Anda ini, iya. Jadi jabatan semua dulu deh. Kita jangan masuk ke kegiatan dulu jabatan karena Anda banyak sekali. Coba biar saya megang aja. Baik, kebetulan untuk kegiatan hari ini kapasitas saya satu sebagai pembina Duta Fakultas Hukum Untirta yang menyelenggarakan talkshow ini kan Duta Fakultas Hukum Untirta. Yang kedua karena mengangkat tema tentang kekerasan seksual. Nah kebetulan saya di Untirta ini sebagai ketua Satgas Satuan Tugas PPKS, jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Untirta. Gitu. Jadi itu dulu jabatan saya. Terima kasih. Terkait dengan kegiatan ini, ya kan? Tapi di luar kegiatan ini jabatan Anda kan banyak sekali, apa saja tuh? Ya, saya masih aktif di pengurus pusat Komnas Perlindungan Anak ya Indonesia. Kebetulan membidangi bagian advokasi dan informasi hukum. Nah, itu di luar. Nah itu. Kalau di luar yang lain ya luaran semua sih sebetulnya, tapi minimal itulah. Oke, ya, dan masih banyak yang lainnya. Ibu Asih, di kegiatan ini dulu selaku, tadi berbicara banyak kan, berarti selaku apa nih di kegiatan ini dulu? Baik, terima kasih Mas Gas. Iya, jadi podcast saya jadi serius sekali ya. Nggak apa-apa. Saya itu awalnya lama pengen masuk podcastnya Betul. ini ya, tapi nggak. Betul. Waktunya ya. Karena kan waktunya ini apa namanya harus masuk waiting list, Bu. Iya betul. Gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir di podcast ini. Alhamdulillah sekali ini. Ya ampun. Sangat appreciate sekali ini momen besar buat saya. Iya. Mas Gasa. Beruntung kepada 100 orang yang nonton ya. Uh-uh. Karena penonton saya itu dibatasi, Pak. Oh, dibatasi. Iya, tidak dibuka luas. Oh, iya. Hanya 100 orang yang beruntung aja. Bagaimana, Bu? Jadi di kesempatan kali ini saya diundang oleh Pak Uut dari FH Untirta mewakili Artipena. Artipena adalah aliansi relawan perguruan tinggi anti narkoba. Yes. Jadi di Artipena saya sebagai sekretaris, ya, sebagai sekjen. Lebih lengkapnya Artipena Banten. Yes, betul. Artipena DPD Banten. Lalu juga kebetulan di Untirta saya sangat dekat sekali dengan Untirta karena saat ini juga saya baru dipercaya menjadi ketua IKA Pasca Sarjana Untirta. Ya. Gitu. Jabatan yang seksi ya Ibu ya. Seksi. Dalam artian yang positif. Betul. Itu bukan menggoda ya Ibu ya. Iya. Iya betul. Ya, berarti tadi berbicara di kegiatan yang baru saja selesai itu sebagai sekretaris atau perwakilan dari Artipena Banten. Yes. Oh begitu. Makanya tadi Ibu Asih itu kental sekali dengan penyalahgunaan narkoba, kampanye anti narkoba. Sementara Pak Uut tadi lebih fokus ke kekerasan seksual, ya. Oke. Temanya kan meraih masa depan cerah dengan stop kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Itu kalau menurut saya, berat dalam artian kalau menurut saya, mungkin di video ini saya akan berperan menjadi orang yang pesimis ya Pak ya. Karena kan di dunia ini ada yang optimis, ada yang pesimis gitu. Tapi bukan berarti tidak mensupport. Tapi saya ini kayaknya akan menjadi perjuangan yang berat, perjalanan yang jauh gitu kan, untuk meraih masa depan stop kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Sependapat nggak sih ini akan menjadi perjuangan yang berat, perjalanan yang jauh? Dari Pak Uut dulu deh. Ya, biasanya memang yang berat itu banyak tantangannya gitu. Kalau memang ini dikategorikan berat, bahwa
bagaimana mencegah dan juga penanganan kekerasan seksual, saya kira tantangannya luar biasa. Ya, kalau bicara tentang sistem perlindungan misalkan, pertama bagaimana bicara tentang substansi, artinya aturan ya, regulasi perundang-undangan Indonesia ini apakah sudah melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia, termasuk misalkan hak-hak bagi korban kekerasan seksual, termasuk bagaimana keadilan yang didapatkan oleh korban ketika misalkan ancaman pidananya vonis hakim itu berkeadilan atau tidak misalkan bagi korban dan masyarakat. Ini kan juga menjadi tantangan kan itu kan. Yang kedua bisa tentang struktur kelembagaan. Banyak gak sih lembaga-lembaga baik itu misalkan instansi pemerintah ataupun misalkan ormas termasuk perguruan tinggi termasuk juga perusahaan yang concern dan berkomitmen sama-sama untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Kalau misalkan masih ada egosentris sektoral misalkan itu kan, terus setiap kampus punya program masing-masing, setiap lembaga program masing-masing, tidak terintegrasikan dan tidak ada kolaborasi, saya kira sulit juga untuk mewujudkan tadi bagaimana generasi muda ini dapat terlindungi kan. Yang ketiga bisa tentang kultur. Nah kultur ini kan ada dua lah, ya satu kultur masyarakat. Kekerasan seksual ini kan sesuatu hal yang memang masih dianggap hal yang tabu misalkan gitu kan, sehingga banyak yang kasus terjadi tapi tidak berani lapor, entah malu misalkan atau takut dijustifikasi dia sebagai korban kan itu kan. Terus juga bagaimana tanggapan masyarakat, bahkan maaf ada korban kekerasan seksual ternyata dia korban menjadi dibully misalkan di masyarakat, bahkan diasingkan misalkan seperti ini. Kan butuh perjuangan yang luar biasa. Termasuk kekerasan seksual hari ini itu kan tidak hanya misalkan dalam bentuk fisik. Permendikbud ini 32 tahun 2021 bahkan TPKS itu ada juga kekerasan secara verbal, ya kan, kekerasan seksual secara verbal, catcalling, dan itu tidak mudah untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat karena mungkin sebelumnya ini menjadi hal yang biasa, lelucon bernuansa seksual, catcalling, bersiul suatu hal yang biasa, tapi sekarang bagaimana digiring perilaku itu bahwa itu adalah masuk ke dalam kekerasan seksual. Nah itu kan tantangan juga tuh bagi kultur yang terjadi di masyarakat, termasuk kultur aparatur penegak hukum misalkan. Nah bagaimana ketika ada kasus-kasus kekerasan seksual, apakah ini masuk ke dalam extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa misalkan, atau kejahatan yang biasa-biasa saja. Sehingga kalau kejahatan yang luar biasa pasti penanganan itu juga akan luar biasa. Maka dalam kesempatan ini, podcast ini, saya mengapresiasi terutama Kapolri ya, Presiden yang sudah mendatangani adanya Direktorat Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak dan TPPO. Ini kan bentuk daripada seriusnya juga pemerintah dan kasus-kasus yang banyak kekerasan seksual, sehingga akhirnya perlu ada Direktorat Khusus. Nah ini berarti kekerasan seksual itu sangat urgen, harus ditangani segera. Ya. Karena ini adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Saya kira dari 3 komponen tadi dengan kasuistik yang semakin tahun semakin meningkat kasus kekerasan seksual, ya baik itu catatan misalkan Komnas Perempuan ataupun Komnas Anak bahkan di atas 50%. Bagaimana generasi bangsa ke depan? Artinya kan itu memang perjuangan yang sangat berat kan? Nah itu berat ketika memang dilakukan sendiri-sendiri dan itu egosentris sektoral tadi. Tapi kalau bersama-sama, ya dan semuanya komitmen dan concern, saya kira ini akan lebih ringan gitu. Yes. Nah, gitu. Bahkan saya sendiri pribadi pun ketika Pak Uut bilang ketika ini dilakukan bersama-sama, berkolaborasi, bahkan saya pun masih merasa ini berat loh. Tapi ya nggak apa-apa daripada dilakukan sendiri-sendiri kan. Oke. Dari kacamata narkoba, dari Ibu Asih, ya kan pertanyaan yang sama. Berat juga loh Bu. Berat kan? Karena apa? Narkoba itu ada di lingkungan kita ya. Betul. Dekat sekali Betul. dengan kita gitu kan. Apakah itu dari lingkungan pekerjaan, sekolah, anak-anak, lalu juga keluarga gitu kan ya. Itu luar biasa gitu. Kalau misalnya mimpi untuk membersihkan Banten dari narkoba, kok kayaknya jauh banget ya, gitu kan. Ngebersihin dari lingkungan aja kayaknya susah gitu. Tapi betul menurut Pak Uut bahwa kita ini bergerak bersama-sama. Bahwa arti pena di sini adalah mitra BNN. Mitra BNN dalam hal anti narkoba ini banyak sekali. Salah satunya adalah arti pena, yang dimana arti pena ini khusus untuk universitas, kampus-kampus sekolah tinggi yang ada di Banten. Maka dari itu anggotanya adalah dosen-dosen
yang ada di semua perguruan tinggi di wilayah Banten. Jadi ada yang namanya Indonesia Bersinar. Indonesia bersih dari narkoba. Indonesia bersinar. Indonesia bersinar. Indonesia bersih dari narkoba. Betul. Nah, itu mimpinya. Iya. Minimal jika memang itu berat, minimal lingkungan kita bersih dulu. Entah itu dari lingkungan anak-anak, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, gitu kan. Narkoba ini kan semua lini ya. Betul. Dari anak-anak hingga orang tua. Lalu bahkan dosen-dosen pun tidak menutup kemungkinan ini terpapar. Bahkan pemuka agama juga bisa gitu jadi. ya. Bagaimana itu? Mau bagaimana? Iya. Gitu kan. Jadi bahkan Artipena di sini berperan bahwa inilah salah satu pengabdian kami sebagai para dosen selain Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian, bahwa ini adalah salah satu pengabdian kami untuk dunia pendidikan, memerangi narkoba dari dalam lingkungan kampus masing-masing. Iya. Kalau berat itu sendiri lalu bikin kita pesimis dan kalah, Betul. maka yang buruk akan merajalela. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Memang begitu. Iya, memang Tapi kan di lapangan kan tidak semudah tok gitu kan. betul. Betul. Tapi minimal mereka gini, ruang lingkupnya dipersempit. Betul. Iya. Ketika ada Artipena atau Satgas PPKS yang ada di kampus, berarti ruang lingkup mereka untuk merajai universitas, kampus-kampus di Banten ini agak dipersempit, sehingga itu bisa menjadi itu tadi, minimalisir peredaran narkoba atau penggunaan narkoba, dan juga praktek-praktek PPKS yang ada di lingkungan kampus. Iya. Anggap aja orang yang pesimis seperti saya. Ini saya cuma memerankan orang yang pesimis ya guys. Anggap aja orang yang pesimis. Netizen lah ini ya. Ya, anggap aja saya netizen yang ayolah, kalian berdua ini akan kalah. Iya. Gitu. Walaupun kalian berjuang tapi yang dilawan itu Thanos, begitu kan? Betul. Ya kan? Karena tapi di satu sisi kan ada orang-orang juga yang optimis. Lihatlah dua orang itu. Mereka itu hebat loh, mau berjuang walaupun tadi Ibu Asih berkali-kali bilang ini mimpi, belum terwujud, namanya mimpi kan, gitu, bisa terwujud bisa tidak gitu. Ketika Pak Uut bilang, Bu Asih bilang kita akan melakukan bersama-sama, kita akan bergandengan tangan, kolaborasi, maka akan mudah. Bukannya penjahat juga bisa melakukan atau mengucapkan kalimat yang itu kan? Kita harus bersama-sama guys. Mereka bersama-sama, kita juga bersama-sama gitu. Kalau komplotanku selama ini kita bersatu, kita harus, kan bisa juga kan, karena kan penjahat juga bisa seperti itu. Jadi ada istilah gini Pak Gasan, Betul. kejahatan yang terorganisir itu akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah itu gimana? Jadi ketika sebetulnya orang-orang baik ini banyak, Betul. tapi ketika orang-orang baik ini tadi masing-masing ya dengan kebaikannya dilakukan, tapi tidak bersama-sama, yang tidak terorganisir, maka akan terkalahkan dengan kejahatan yang terorganisir dengan baik. Iya. Kayak misalkan tadi narkoba, ya kan, dari kartel segala macam, ya kan, sindikat, termasuk misalkan kejahatan seksual yang diperjualbelikan, video porno segala macam. Mereka berhasil karena terorganisir dengan baik. Nah, sehingga apa tadi, orang-orang yang baik ini saya kira lebih banyak juga, tapi tidak terorganisir, ya kan? Nah, ini akhirnya apa, terkalahkan. Betul. Jadi ya tadi kami mengajak kepada semua, siapapun, ya kan, satu, tentu kita memang harus berpikir positif, ya, termasuk juga bagaimana tadi berkolaborasi. Tidak mungkin Satgas Untirta bergerak sendiri, ya, tadi untuk meminimalisir daripada kekerasan seksual misalnya, tapi harus berkolaborasi dengan semua elemen yang ada. Betul. Nah, gitu. Jadi tadi cluenya, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Betul. Kebohongan yang sering diucapkan akan menjadi sebuah kebenaran. Betul. Iya. Jadi sekarang sih lebih ke apple to apple ya. Iya, Ketika betul. kejahatan itu terorganisir dengan baik, ya kita juga punya organisasi yang baik juga. Iya. Gitu. Sehingga Bukankah penjahat itu katanya selangkah lebih di depan ya? Daripada, ya kan, maksudnya penjahat lebih selangkah di depan daripada aparat keamanan misalnya. Dulu maling malam, orang-orang ronda malam, sekarang maling bilang kalau malam banyak bapak-bapak ronda nih, kita ngerampoknya pagi atau siang aja. Maksudnya seperti itu nggak sih yang dirasakan dalam menangani kekerasan seksual dan
narkoba ini, Ibu Asih dulu deh. Iya. Karena kan kalau misalnya narkoba, wah gini, Iya. bahkan aparat sekarang bisa disogok, ya kan? Gitu Mom. Jadi kalau di lapangan memang iya. Bahkan sekarang itu ada yang namanya kulir anak kecil. Kan? Nah itu dia, itu. benar. Itu kan nggak kepikiran ya, Iya. sama kita ini nggak kepikiran sama penegak hukum. Benar. Bahwa kok bisa-bisanya anak kecil disuruh untuk jadi kurir, ya itu tadi kalau ketangkep bahwa hukumannya nggak tinggi gitu kan ya. Lalu juga tingkat kecurigaannya kecil gitu. Berarti kan memang mereka langkah lebih maju. Tapi itu balik lagi bukan hal yang bisa menjadi satu momok yang menakutkan gitu. Bahwa karena itu kita lalu mundur. Betul. Karena itu maka kita juga harus punya organisasi-organisasi orang-orang baik ini yang kumpul gitu kan, sehingga hal-hal itu juga bisa diminimalisir. Apapun cara mereka, bahkan kalau banyak sekali ya praktek kayak misalnya di handphone ada APK dan lain-lain kan. Iya. Nah itu memang namanya penjahat kan pasti banyak celahnya. Mereka update kali ya ilmu pendidikannya juga mereka kan. Iya. Jadi ada sekolahnya. Update ya. Iya. Update informasi juga mereka sehingga ada cara-cara baru. Iya, tapi benar. itu tidak menyurutkan langkah kami dan teman-teman PPKS juga. Selain memang PPKS ini adalah salah satu kewajiban perguruan tinggi yang harus dimiliki gitu kan, tapi itu juga menjadi salah satu ranah bahwa ada hal-hal yang simple, ada hal-hal yang di luar nalar yang ternyata nggak boleh gitu. Kayak tadi catcalling mungkin banyak yang tahu dan mungkin banyak juga yang belum tahu. Catcalling siulan ya. Kalau dulu ya udahlah mamang-mamang di pinggir jalan neng gitu kan, atau nyul ya udah gitu kan, biasa aja. Tapi ternyata sekarang udah nggak boleh gitu. Apalagi di dalam dunia kampus, kalau misalnya di narkoba itu kayak misalnya perubahan dari mahasiswa, apakah ada perubahan perilaku, apakah ada perubahan yang lain-lain, sehingga di situ dosen bisa langsung proaktif untuk menanggulanginya, sehingga bisa lebih langsung keep in touch ke mahasiswa bagaimana untuk kayak rehabilitasi, tindakan selanjutnya, konsolidasi dan lain-lain. Bahkan catcalling, siul adalah sebuah kekerasan seksual juga kan di dalamnya kan. Iya, itu sempat dijadikan judul lagunya Slank. Iya. Sweet Sweet Hehe. Zaman dulu ya. Zaman dulu gitu. Jadi siul pun ternyata juga mengandung kekerasan seksual ya, siul saja ya. Seksual, ya. Iya. Jadi siulan, lelucon yang bernuansa seksual, panggilan. Iya. Nah, itu sepanjang tadi yang disiulinnya ini ya dia tidak menyetujui. Ya, concern atau tidak ada concern di situ persoalannya kan itu. Bagaimana dengan kedipan mata? Termasuk juga. Termasuk tatapan mata yang mengandung unsur seksual. Nah itu bisa masuk ke dalam kekerasan seksual. Iya. Bahkan itu bisa dilakukan ke lawan jenis dan sesama jenis. Bisa juga. Saya jadi takut, saudara-saudara. Makanya dari tadi saya tidak mau menatap Pak Gazel lama-lama. Takutnya ada khawatir itu kan. Iya. Betul. Saya juga melihat udah gak bisa deh. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang kekerasan seksual dan narkoba ini kayaknya akan menjadi obrolan yang tidak akan ada habisnya ya. Setiap generasi, setiap masa pasti punya tantangannya ya. Iya, kembali lagi bahwa manusia itu kan tidak hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga makhluk seksual. Betul. Nah, ketertarikan kepada lawan jenis ataupun dari ketertarikan kepada sesama jenis maupun penyimpangan ya. Tapi kan ada hasrat seksualitas di situ. Betul. Kan jadi sulit untuk bisa tadi misalkan zero, ya kan. Tetapi bicara tentang bagaimana adanya satgas ini tadi untuk memberikan edukasi, meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual. Karena sesungguhnya bahwa setiap manusia itu kan memiliki harkat dan martabat, kehormatan dan harus dijaga, kan itu kan. Nah makanya tadi kenapa kekerasan seksual menjadi concern yang serius? Karena ini menyangkut tentang tadi bagaimana orang korban itu
dia melangsungkan kehidupannya kalau misalkan kehormatannya, harkat martabatnya itu direndahkan, dilecehkan? Bagaimana masa depan dia ke depan? Nah gitu, maka Permendikbud 30 2021 ini dan Satgas Untirta dan bahkan wajib semua kampus ini, baik PTN maupun PTS itu harus ada Satgas PPKS seluruh Indonesia. Baik. Ini pelan-pelan dulu ya. Karena penyebaran si jahat ini untuk menyebarkan konten-konten seksual dan narkoba itu juga kurang lebih sama. Narkoba masuk ke permen anak-anak, seksual masuk ke buku-buku anak-anak, ya kan, masuk ke film kartun dan lain-lain gitu kan. Game semuanya, anak-anak megang handphone di situ bisa, walaupun anak-anak kan nggak ngerti, nggak mungkin lah anak-anak pegang handphone aku mau cari konten seks, enggak dong, dia mau cari konten kartun tapi tiba-tiba disisipkan. Itu kan ya bapak-bapak ibu-ibu tugas agak berat. Saya sih hanya ini aja ya. Saya kira gini, kalau bicara tentang konten medsos ya, kembali lagi tanggung jawab siapa yang utama? Itu adalah negara, pemerintah. Karena pemerintah itu melindungi warga negara. Bagaimana Kominfo hari ini misalkan, ya kan, ketika mensortir atau bahkan misalkan itu menghentikan ya usaha yang itu di dalamnya mengandung unsur seksualitas, ya kan? Nah itu harus tegas. Karena kalau kembali kepada misalkan itu kan tugas orang tua di rumah, betul. Tapi apakah semua orang tua itu paham tentang teknologi? Semua orang tua paham tentang masa sex education? Saya kira ketika itu pemerintah misalkan serius untuk menutup konten-konten yang berbau pornografi, sehingga kan bagaimana mau diakses? Tapi ini kan sulit juga, artinya bahwa sekreatif apa tadi? Apakah orang baik itu lebih kreatif atau orang jahat yang lebih kreatif? Tapi kalau orang jahat dari kreatif ini kan bicara tentang pornografi, masalah konten-konten tadi yang bernuansa seksual. Bisa jadi kan ini kan ranahnya ranah bisnis bagi pelaku-pelaku kejahatan seksual gitu kan. Nah ini saya kira tantangan juga. Kan seks dan narkoba juga adalah bisnis yang menggiurkan dan saling nyambung kan. Seks bisa menuju narkoba, narkoba bisa menuju ke seks. Narkoba itu kemungkinan besarnya menuju ke seks bebas. Gitu. Oke, ya. Ini banyak banget nih pertanyaan yang ini nih karena saya tuh ya. Tapi memang kalau peran kami di sini ya, jadi begini, kalau penindakan itu kan perannya udah di ranah hukum gitu ya, bahwa peran Artifena dan juga PPKS di sini adalah edukasi. Bahwa kami terus mengkampanyekan bagaimana pencegahan kekerasan seksual dan juga anti narkoba. Jadi peran kami adalah mengedukasi masyarakat. Kalau di Artifena mengedukasi dosen-dosen untuk melanjutkan kembali ke mahasiswa-mahasiswanya, lebih aware terhadap lingkungan, lebih peduli terhadap lingkungan, lebih update terhadap macam-macam jenis-jenis yang terbaru yang mungkin gejalanya ini akan berbeda-beda. Seperti itu. Kalau tadi disebutkan di seminar bahwa ada yang mabuk masuk kelas gitu kan. Nah, jika tidak dikeluarkan sama dosen, ya berarti dosennya nggak aware dong, nggak peduli dong. Nah, berarti mungkin apakah karena mahasiswanya terlalu banyak sehingga dosennya tidak peduli, atau memang dosennya nggak peduli aja gitu. Ya udah, hanya menggugurkan tanggung jawab sebagai dosen, ngajar di mata kuliah itu di jam itu tanpa memperdulikan perubahan atau attitude dari si mahasiswanya. Itu yang lebih ditekankan ke kami, bahwa dosen memang harus lebih peduli saat itu. Dosen dituntut harus lebih peduli. Iya. Iya, berarti bukan hanya peduli terkait dengan nilai, tapi juga lebih ke semua. Makin berat saja ya tugas dosen. Betul. Ya. Untung gajinya besar. Amin. Saya cuma nyebar hoax. Amin. Iya. Mahasiswa mabuk masuk kelas. Ada tuh ya. Ada. Iya. Di radio juga ada, Bu. Penyiar mabuk masuk ruang siaran. Berarti kan itu tugasnya adalah PD-nya kan, program direkturnya. Kok bisa sampai masuk gitu. Berarti kan nanti obrolannya akan ngelantur. Iya, betul. Tapi tidak terjadi di DPR dan lain-lain ya. Masa mabuk rapat kan nggak mungkin ya. Nggak ya? Ya, tadi menarik. Oh ya, aku mau nanya. Tadi kan Bu Asih bilang
tugas kami berdua, Bu Asi dan Pak Uut, adalah mengkampanyekan. Yang satu mengkampanyekan bahaya narkoba, penyalahgunaan narkoba, yang satu mengkampanyekan terkait dengan Tapi kampanye itu kan ada yang efektif, ada yang tidak. Contohnya misalnya kalau dikaitkan dengan kemarin pilkada, Komeng nggak kampanye aja yang milih banyak gitu kan. Sementara si Dede siapa tuh Bu? Dia jual mobil cuma 11 suara. Artinya kan iya, karena kan setiap orang kan kalau mau meminta suara kan harus kampanye. Tapi kenyataannya faktanya ada kampanye yang efektif, ada yang tidak efektif. Nah, dari Bapak dulu deh, kampanye seperti apa sih yang dijalankan, program-programnya biar dirasa efektif untuk menjangkau semua nih. Untuk Pak Uut nanti lanjut ke Bu Asi. Ya, pencegahan selain tadi misalkan sosialisasi ya, tapi juga ada membuat konten-konten kreatif. Ya. Jadi anggota Satgas ini kan lebih banyak kan mahasiswa, generasi Gen Z kan. Jadi mereka membuat TikTok, gitu kan. TikTok bagaimana pencegahan terhadap kekerasan seksual, berani melaporkan itu bagaimana sih? Tapi dibuat TikTok gitu kan. Nah itu salah satu contohnya kan. Termasuk juga dengan kampanye di Untirta ini Satgas kan kita ada mobil operasional, tapi itu di branding semua mobil branding Satgas. Jadi sedangkan itu satu-satunya. Iya di Indonesia. Di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia hanya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang punya mobil operasional yang itu di branding Satgas. Jadi ketika kami itu keliling saja ya ke Serang gitu ya, ke kepolisian ketika mendampingi perkara, itu menjadi pusat perhatian karena memang brandingnya itu membuat orang dari warna, dari desain tuh ini mobil apa ya? Jadi ya di ruang manapun ya tadi kita terus untuk gencar untuk melakukan sosialisasi atau kampanye melalui media sosial tadi, termasuk juga konten-konten kreatif dan lain. Sampai detik ini TikTok lumayan oke, Pak. Ya kita lagi lumayan oke. Itu memang yang banyak ini ya, kalau di IG misalkan itu lebih banyak yang like gitu. Ketika konten-konten TikTok ya kan, video-video edukasi yang yang lebih ya tadi generasi Gen Z ya, yang mudah dicerna oleh mereka, itu lebih banyak yang pakai gaya dan bahasa anak-anak. Gaya bahasa anak-anak ya, Gen Z sekarang seperti ini. Dari Artipena Banten bagaimana, Bu? Iya, nggak. Kok Anda menghela napas? Kayaknya berat sekali tugas saya. Jadi makin berat tugas saya ya. Gimana, Bu? Kalau menurut saya Komeng dan Dede itu nggak apple to apple ya. Bukan, maksudnya apa tadi ngomong kampanye itu kan. Kalau Komeng itu mungkin dia familiar. Iya betul, jadi betul. Dia awalnya memang sudah orang udah kenal, iya, betul. Gitu, udah kenal, sehingga ketika orang mentok ini nggak ada yang kenal semua. Udah Komeng nih gitu. Nah, itu. Nah kita sih berharap begitu ya. Jadi orang kenal dulu Artipena. Jadi tapi gimana caranya orang itu kenal dulu Artipena gitu kan, dengan umur yang baru ya berapa dibilang sih? Baru lah ya. Setahun. Kalau setahun kalau bayi itu baru bisa jalan. Iya gitu betul. Kan. Jadi kalau mau famous kayak Komeng yang orang akhirnya mencoblos, ya kita tetap harus promosi, sosialisasi, branding, lalu juga roadshow ke kampus to kampus, lalu juga roadshow ke mahasiswa untuk mengkampanyekan anti narkoba ini tentunya. Dan itu sudah dilakukan ya, Bu ya? Berjalan. Berjalan. Kalau terkait dengan medsos, gempuran di medsos sudah dilakukan juga nggak? Medsos dilakukan tapi belum masif memang. Oh gitu. Iya. Berarti perlu digairahkan lagi ya? Iya, memang masih perlu banyak. Ya masih 1 tahun ya guys, jadi masih masih harus ditata. Walaupun kalau kata orang, walaupun masih 1 tahun kan tetap aja dong harus sih. Gitu kan? Betul. Kan gitu. Iya. Memang kurang touching aja sih. Mungkin ke depan ini adalah evaluasi kami gitu kan, bahwa memang Artipena harus mungkin masuk Videotron di Carrefour kali ya. Mantap. Dengan wajah saya. Gitu. Ibu mau nyalon ya? Gitu. Iya. Gitu. Ya, pokoknya segala upaya dilakukan, cari kampanye yang efektif untuk ke masyarakat. Iya, banyak sekali. Ketika Ibu menjawab, saya punya pertanyaan, Ibu selesai, saya lupa mau tanya apa. Tapi bagus sekali lah. Oke, sip, kita lanjutkan lagi ya. Sambil menunggu enggak. Beliau berdua ini pasti punya kegiatan setelah ini, tapi sekali lagi minta waktunya Pak, terima kasih sudah mau saya ajak ngobrol gitu kan, terkait dengan kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba.
di antara sekian banyak kegiatan nih, Pak Uut sibuk dengan beragam kegiatan, Ibu Asih juga sibuk dengan beragam kegiatan. Kenapa di antara sekian banyak kegiatan yang sudah memang menyibukkan Anda berdua, ini Anda masih terjun untuk kekerasan seksual, Ibu Asih juga masih terjun ke masih terpanggil hatinya untuk mengkampanyekan penyalahgunaan narkoba. Kan masih ada hal lain juga sebenarnya yang mungkin bisa dipilih. Kenapa Pak? Dari alasan Bapak dulu baru nanti ke. Iya, saya diberikan amanah oleh Pak Rektor ya, jadi Ketua Satgas PPKS Untirta. Sepertinya beliau melihat track record saya di Komnas Anak gitu, jadi menangani perkara anak. Ya. Dan ada ada kepuasan tersendiri. Ya, bukan berarti puas itu ada kasus ya, tapi ketika ada perkara dan kita tangani kan gitu kan, dan mereka merasa terbantukan dengan kehadiran kita, itu tidak bisa ternilai dengan materi sebenarnya kan itu ya. Dan termasuk juga dalam prinsip hidup saya misalkan, memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi bagaimana caranya kita menjadi manusia yang berguna dan itu kan. Jadi di profesi apapun, saya sebagai dosen itu profesi tapi bisa profesional kan. Tetapi di luar itu, kembali lagi, ada nggak sih sisi-sisi yang lain itu yang itu punya nilai ibadah gitu? Ya kayak di lembaga sosial gitu kan, bahwa kan kembali lagi kan, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan baik di Komnas Anak, Bu Asih di narkoba, termasuk saya di PPKS ketika itu tadi menolong orang, ada sisi ibadah di situ, gitu kan. Nah saya kira ya termasuk bagaimana kita menyiapkan generasi bangsa ke depan. Ya. Jadi bangsa ke depan itu ditentukan oleh anak-anak remaja hari ini. Kalau anak-anak remaja hari ini tidak kita sentuh dalam arti hal yang positif tadi, kita tidak rangkul ketika mereka membutuhkan bantuan, bagaimana bangsa Indonesia ke depan? Berarti kan bangsa yang diisi oleh generasi yang rapuh gitu. Jadi saat ini bagaimana uluran tangan kita, sentuhan kasih sayang kita ke mereka, kepedulian kita, itu bisa membangkitkan mereka yang tadinya terpuruk, sehingga akhirnya mereka bisa meraih masa depan. Saya kira itu. Meraih masa depan yang cerah. Oke. Ibu Asih bagaimana? Kalau saya sih terpanggil hatinya. Iya. Kalau di narkoba itu sangat terpanggil saya itu pada saat teman-teman itu Bu Asih di Artipena ya katanya. Waktu itu saya dikasih kabit apa gitu. Terus saya bilang nggak datang ke rumah, saya nggak mau kabit. Oh ya. Gitu kan. Saya nggak mau kabit karena nggak terlalu banyak berkecimpung. Saya mau betul. di atasnya. Oke, baik. Akhirnya terpilihnya menjadi sekjen ya. Lalu saya sangat terpanggil karena memang lingkungan, ada beberapa lingkungan saya itu menggunakan narkoba sehingga masa depannya acak-acakan. Lalu juga ada yang sempat juga di lingkungan saya itu sampai masuk penjara karena bandar. Ya, saat ini sudah keluar penjara, malu pulang kampung, rumah tangganya berantakan karena udah sekian tahun istrinya ditinggalkan kan, lalu akhirnya dia anak-anaknya juga malu juga pulang ke anak-anaknya. Ya tapi kami rangkul bahwa kita harus tahu mental illness-nya, dia juga bingung harus kemana. Nah dari berdasarkan pengalaman dulu juga waktu di kuliah, yang memang lingkungan kuliah itu banyak sekali, lingkungan mahasiswa itu banyak sekali yang seperti itu, dan alhamdulillahnya saya nggak ikut-ikutan gitu kan, sehingga ini menjadi trigger saya gitu kan, gimana caranya minimal lingkungan saya bersih. Lalu juga informasi update tentang narkoba jenis-jenis baru, perubahan fisik, perubahan perilaku, minimal saya akan lebih dulu tahu ketika ada apa-apa sama anak saya. Iya, betul. Jadi ngeprotek keluarga kecil, memprotek keluarga besar, memprotek mahasiswa saya gitu kan. Sehingga memang saya lebih concern gitu di Artipena untuk kampanye anti narkoba. Itu trigger saya sih. Yes, dari melihat kejadian di sekitar ada yang terus terpanggil overdosis seperti itu gitu kan.
Ada yang teman saya sudah duluan pulang gitu kan karena hal kesenangan sebentar saja gitu kan. Lalu juga ada yang rumah tangganya hancur, ada yang saat ini juga nggak bisa apa-apa karena otaknya sudah konslet ya, konslet sehingga kerjaan juga repot. Lalu sampai ada juga yang maaf meninggal karena HIV/AIDS juga ada gitu. Jadi itu yang bikin saya kok ngeri ya. Sebegitu ngerinya loh saya lihat ini efek dari narkoba, ngeri banget. Betul. Ngeri banget gitu. Jadi ini yang bikin aduh enggak deh, kayaknya saya harus memprotek itu dari lingkungan saya gitu. Jadi lebih tahu lagi informasi apa misalnya kan sekarang banyak tuh obat-obatan yang kita anggap remeh di warung, ternyata itu juga mengandung benar. gitu kan kalau dikonsumsi secara dosis yang berlebihan. Itu dari pegawai juga saya kadang-kadang saya suka sweeping gitu ke pegawai, itu saya mungkin galak ya. Itu kalau ketemu obat warung yang misalnya banyak gitu kan, dia beli serentek. Oh, disalahgunakan ya? Ya, disalahgunakan dengan alasan mereka kerjanya berat, ya kerjanya berat harus sampai pagi dan lain-lain. Kalau menurut saya itu bukan alasan dan itu bukan jadi patokan untuk menggunakan itu. Iya, oke. Kalau dari penjelasan dari Artipena dan Bapak tadi PKS itu lebih fokus ke mahasiswa ya, bener nggak sih? Ya, kalau PPKS amanatan Permendikbud yaitu ada 5 sasaran kita: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, warga kampus. Nah, warga kampus ini itu orang di luar kampus, bukan sivitas tapi beraktivitas dalam kampus. Usahanya mau OB, security, penjaga kantin kan begitu kan. Yang kelima adalah masyarakat umum. Karena 3 ini sivitas ini tadi dosen, teknik dan mahasiswa ini pasti akan berinteraksi dengan masyarakat. Baik dalam konteks tridharma misalkan penelitian, waktu pengabdian, KKM, magang. Nah, maka sasaran Satgas tadi 5 pihak ini. Kalau untuk masyarakat umum dia usianya bisa melebar ke bawah? Ya, termasuk masih usia anak. Gitu. Nah, kan sepanjang memang di antara salah satu ini bisa yang itu ada hubungannya dengan tadi dosen, teknik atau mahasiswa. Bisa masyarakat yang mungkin pelaku, korbannya itu adalah Civitas Suntita, atau sebaliknya Civitas Suntita jadi pelaku, korbannya dalam masyarakat. Kan gitu. Baik. Kalau dari Artipena Banten gimana Bu target ininya? Cakupannya kurang lebih sama ya, karena memang kita ada di dunia kampus itu tadi. Jadi lebih ke dosen, mahasiswa, lalu juga staf, pegawai, lalu juga ke orang-orang yang bekerja di dalam kampus. Kalau boleh tahu, kalau yang menyasar anak-anak SD, SMP gitu siapa ya? Apakah dari teman-teman berdua ini bisa juga atau ada yang lain? Iya, kalau dari kan Artipena itu adalah salah satu mitra BNN. Betul. Nah, sedangkan mitra BNN itu banyak. Iya benar. Banyak sekali mereka. Jadi ada memang yang kayak P4GN itu, yang lain-lain itu kan ranahnya masing-masing. Itu ada yang langsung ke masyarakat atau ada yang nanti ke ranahnya seperti apa. Gitu. Kalau kami memang mempersempit di wilayah kampus. Kalau misalnya kita lihat ya, mungkin berbeda dari pertanyaannya. Kalau kita lihat atau kita tanya orang-orang di sekitar kita, ada nggak sih yang sangat-sangat bersih, tidak pernah berinteraksi, atau misalnya gini, oh saya tuh nggak pernah banget gitu ketemu orang make gitu, atau saya tuh nggak pernah banget ngedenger orang make gitu, kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Saking luar biasa ini. Iya benar. Minimal dia ngedenger ya. Minimal walaupun dia ngedenger langsung. Temennya si itu. Iya betul. Iya benar. Kalau aku ngedenger banyak banget tuh ngedenger, tapi kalau melihat langsung kayaknya saya belum punya pengalaman deh. Iya. Minimal ngedenger. Iya ngedenger. Temennya si itu. Iya benar. Atau si itu tuh kayaknya make deh. Iya. Gitu. Pasti ada sih. Iya. Atau kita mendengar infotainment artis ini. Iya. Artis gitu kan. Ini gitu kan. Iya. Ya sama berarti kayak kekerasan seksual juga ya? Iya. Jadi yang wewenang Satgas itu adalah menindaklanjuti berdasarkan laporan. Nah, pelapor ini bisa korban, bisa juga saksi pelapor. Jadi yang lapor ke Satgas itu tidak hanya korban. Misalkan dia melihat atau dia mendengar, itu bisa lapor ke Satgas. Gitu. Bahkan hanya sebatas mendengar pun
Bisa. Ya, mendengar bisa, tinggal nanti bagaimana Satgas melakukan advokasi, mengumpulkan alat-alat bukti, ya kan, gitu. Jadi itu bisa jadi saksi pelapor tadi. Oke, tadi sempat saya mendengar terkait dengan kita ngomong kekerasan seksual dulu ya. Ini menarik juga sih. Cowok menggoda cewek itu dianggap melakukan kurang ajar kekerasan seksual. Tapi kalau cowok digoda cewek menggoda itu ya baper gitu kan. Padahal ada satu kasus yang lumayan besar viral kemarin, salah satu orang artis lah di Indonesia, dia cowok, dia baru diduga dan udah ini. Ya, dia pernah juga mendapatkan perlakuan, ya. Dia cerita ke temennya, tapi malah dijadiin bercandaan, alah sih gitu. Iya, ini yang tadi ya, di dalam kekerasan seksual itu kan terjadi karena misalkan ada relasi kuasa, tapi juga bisa tentang masalah gender tadi. Yes, betul. Artinya bahwa kita tidak memilah bahwa kalau misalkan pelakunya itu mungkin nggak sih pelakunya itu perempuan dan korbannya laki-laki? Ya mungkin. Kan gitu kan. Jadi tidak semua korban itu sudah pasti itu adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki. Kan itu kan. Nah, oleh karena itu bicara tentang masalah gender tadi, sepanjang siapapun yang itu dia merasa dilecehkan, nah itu ya berhak untuk melaporkan ke Satgas, kan itu kan. Nah, adapun tadi di masyarakat itu kan stigma yang ada. Mungkin karena budaya patriarki misalkan yang masih syarat yang kental sekali bahwa laki-laki itu dominan, dan gitu, sehingga pasti pelaku itu laki-laki. Nah, sehingga stigma yang tadi kalau perempuan itu menggoda laki-laki itu laki-lakinya itu tidak terima, dianggapnya baper. Atau tadi kalau misalkan laki-laki menggoda perempuan baru situ pelecehan. Rumusnya ya bukan begitu gitu kan. Gitu. Jadi siapapun yang itu merasa dia dilecehkan, baik itu adalah korbannya laki-laki, dan itu ya kita tangani kan begitu. Bahkan seorang laki-laki baru diduga melakukan pelecehan aja dia udah dijudge habis-habisan. Iya, betul. Nah, itulah yang pertama tentu pemahaman terkait dengan ada istilah itu victim blaming ya. Jadi terkesan bahwa korban kekerasan seksual itu punya andil gitu loh. Terjadinya kasus kekerasan seksual, bahkan masih ada juga dia sudah jadi korban kekerasan seksual tapi dia yang dihakimi, dia yang dipersalahkan. Contoh misalkan ketika si korban ini misalkan, di mana kamu kejadiannya, itu di rumah pacar saya, jam berapa, jam 10 malam, kenapa kamu malam-malam, nah gitu kan, main ke rumah cowok kamu, berarti kamu cewek yang gak bener dong. Nah itu saya kira salah dalam perspektif itu. Bagaimana dengan gaya pakaian? Nah saya kira makanya kami, tagline kami kan lindungi diri, lindungi bersama. Bicara tentang pakaian, saya kira ini memang menjadi pro dan kontra sih. Contoh misalkan, maaf ya, mungkin dari sisi aliran feminisme, bahwa pakaian itu bukan suatu faktor utama terjadinya kekerasan seksual, tidak melihat daripada pakaian. Tapi kita kembali, bagaimana bisa tentang budaya kultur kita? Kan nggak bisa juga kita samakan, maaf misalkan di luar negeri, ada di barat misalnya gitu kan, yang mereka sudah, ya memang legitimasi masyarakat di sana berpakaian yang, maaf misalkan ya, yang itu terbuka, nah itu biasa ya, siapapun ini menganggap biasa. Justru aneh bagi misalkan kita yang dari Indonesia misalkan ke Amerika, terus kita melihat orang berpakaian yang terbuka, orang akan menganggap aneh ke kita kan itu. Maka saya kira kearifan lokal, agama itu menjadi fondasi juga buat saya, gitu kan. Bagaimana agar tidak menjadi pusat perhatian. Saya kira mungkin, maaf, siapa mau perempuan kan mau laki-laki dalam berpakaian, berarti kan sebenarnya tahu diri. Artinya nih kalau begini kira-kira diperhatiin orang nggak? Ini akan menimbulkan orang memicu terjadi kekerasan seksual nggak? Saya kira itu juga perlu menurut saya menjadi bahan pertimbangan dalam berpakaian. Cuma mungkin kalau di dunia hiburan banyak pelaku-pelaku yang memang butuh pakaian tertentu agar dilihat orang, agar menimbulkan sensasi kan. Ya, ini yang kadang menarik gini ya. Ini kan karena bagian daripada seni. Persoalannya kan tidak semua itu sama standarisasi seninya. Itu satu. Yang kedua, di mana dia berpakaian, bisa tentang tempat. Kalau misalkan dia berpakaian
pakaian renang tapi di kolam renang, orang mewajarkan. Tapi ketika ada orang yang berpakaian renang tapi dia ke pasar misalkan atau ke mall, saya kira kan menjadi pusat perhatian karena bukan pada penempatannya. Atau berpakaian renang di padang gurun ya Pak ya? Iya ya. Bu Asih, saya percaya orang yang menggunakan narkoba itu bukan hanya sekedar dia tidak berpendidikan, tapi banyak juga kan orang-orang yang pinter, dia pejabat-pejabat, tapi dia pakai narkoba ya. Itu pendapatnya gimana sih dari sudut pandang Ibu? Kalau saya sih mungkin kalau tadi sebenarnya saya mengatakan bahwa kalau di usia remaja itu kan mungkin lebih ke coba-coba. Iya benar. Ya. Lebih ke coba-coba, lalu juga pada saat dia udah punya bibitnya mungkin stop dan dia akan mengulang lagi pada saat dia punya uang. Gitu. Lalu juga dari segi kesibukan, kalau kita sekarang sering dengar kabar bahwa artis-artis yang menggunakan itu bisa buat doping, nggak bisa tidur dan lain-lain itu ya. Lalu juga dari segi fondasi agamanya sendiri yang nggak kuat dan lain-lain itu sih, bahwa memang penggunaan narkoba ini memang sekarang ini banyaknya yang orang beruang karena belinya kan mahal. Betul. Gitu. Kalau misalnya nggak punya uang, ya itu tadi dia akan melakukan misalnya kejahatan kriminal lain sehingga punya uang buat beli narkoba itu sendiri. Gitu. Nah, memang ranah-ranah di pejabat dan lain-lain ini memang agak susah untuk ditindak gitu ya, karena backingannya kencang. Betul sekali. Itu jadi rahasia umum. Iya, ya. Itu salah satu alasanku kenapa tugas Ibu dan Bapak ini berat sekali. Iya, kan? Menurutku juga sama ya dengan PPKS ketika yang melakukan itu dosen. Betul. Kan? Iya. Bagaimana sebagai saya siswi yang takut dengan nilai, takut skripsinya nggak beres, tapi tentunya itu ada tindakan dari kampus ya. Begitu juga dengan narkoba, itu juga ada tindakan dari kampus ketika ada dosen atau pegawai yang melakukan penyimpangan. Iya. Karena kan kasus-kasus yang terjadi sekarang kan banyak artis-artis yang memang dia pinter. Iya. Kita sebut aja nama-nama yang kemarin itu yang kaya raya aja dia pakai narkoba gitu kan. Betul. Kekerasan seksual pun juga kayaknya pelakunya sama. Bahkan di Amerika Presiden Bill Clinton juga ada skandalnya. Betul. Iya kan? Itulah kenapa kita ini tentunya banyak sekali organisasi-organisasi yang kita juga punya gitu loh, sehingga kita juga bisa sedikit mengedukasi yang belum terpapar ini. Oke, lalu punya uang, tapi dengan uang itu bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan bahkan profesi, bahkan pekerjaan sendiri dengan uang ketika digunakan untuk itu. Gitu. Oke, menarik sekali. Saya mau segera menyudahi podcast. Mereka berdua akan berlanjut ke kegiatan berikutnya. Dari Artipena Banten dulu deh, untuk masyarakat atau untuk penonton video ini yang ingin ngobrol, ingin curhat, ingin konsultasi, ingin lebih mengenal dekat, bagaimana akses yang bisa mereka lakukan, Bu? Jadi kita punya Instagram Artipena, silakan di-follow. Lalu juga bisa DM atau kalau misalnya mau ketemu bisa langsung bikin jadwal aja. Kalau misalnya memang nih ada konsultasi anak saya bagaimana gitu kan, atau mungkin lingkungan saya, atau mungkin suami saya, atau mungkin istri saya yang menggunakan itu gitu kan, pencegahannya seperti apa, jangan sampai ditindak dulu sama polisi kan repot. Betul. Mendingan direhab dulu gitu kan, sehingga jangan sampai ke ranah hukum dulu gitu. Nah, kita akan bantu untuk konsultasi dan juga akan membantu untuk rehabilitasinya. Kalau kantornya ada, Bu? Saat ini masih di Dalung sih. Per April 2024 masih di Dalung ya. Siap. Dari Bapak untuk masyarakat, mahasiswa, siapapun deh yang ingin datang menyapa, penelitian, ngobrol, bagaimana? Ya, di media sosial kita ada IG Satgas PKS Untirta. Di situ juga ada layan hotline ya, pengaduan, termasuk juga ada formulir pengaduan secara online. Itu bisa digunakan, termasuk kalaupun mau bertemu langsung, itu kita ada Satgas PKS Untirta di gedung SC ya, di kampus Untirta Sidang Sehari, itu lantai 2. Di situ ada pelang Satgas, kami siap untuk menerima layanan
24 jam. Serius 24 jam itu waktunya. Tapi mungkin petugas kan ada piketnya kan. Betul. Ya. Iya. Petugas juga manusia kan. Ya, baik, terima kasih. Terakhir closing statement dari ladies first ya Pak ya. Dari Ibu dulu, baru nanti ke Bapak. Yakinkan bahwa orang-orang yang pesimis itu salah, bahwa perjuangan orang-orang hebat ini worth it ya. Apa itu? Sepadan itu bagaimana sih Bu? Ada yang ingin disampaikan, silahkan. Baik, ketika orang-orang baik diam, maka kejahatan merajalela. Jadi apapun pemikiran teman-teman di luar sana bahwa kayaknya nggak mungkin, itu akan mungkin ketika kita berjalan bersama. Minimal adalah memproteksi, melindungi keluarga kecil kita, melindungi keluarga besar, melindungi lingkungan kecil, sehingga dari yang kecil-kecil itu maka Indonesia akan bersinar, bersih dari narkoba. Mantap sekali. Bapak, gimana Pak? Iya, bicara tentang kekerasan seksual, maka yang paling penting adalah berani untuk speak up, gitu, berani untuk bicara, kan itu ya. Nah, keberanian bicara itu perlu tadi edukasi yang terus masif. Maka semakin banyak lembaga yang komit dan fokus terhadap kekerasan seksual, pencegahan tadi dan penanganan, saya kira bangsa Indonesia akan diselamatkan dari kekerasan seksual itu sendiri. Jadi komitmen, kolaborasi, sinergisitas itu sangat dibutuhkan, saya kira. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih waktunya Ibu Asih, juga Pak Uut. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Selamat berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Semangat. Pagi ini sendiri, siang terngiang, sore malam, kisah kelam dalam dan hilang. Hari-hari berganti, bintang mentari, satu waktu cinta hadir, ajaib dan takdir. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Di sini bermimpi, bila segala beban rasa tak terasa, luar biasa. Lantas kenapa semisal aku sendiri?
Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Tanyakan dirimu, apakah kau bahagia saat ini? 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 Tanyakan dirimu, apakah kau bahagia saat ini?